Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Salsabila Rida dengan NIM C24012110676 dari kelompok 4 Biologi Perikanan. Di sini saya akan membahas mengenai reproduksi. Yang pertama ada TKG. TKG atau tingkat kematangan gonad merupakan tahap tertentu perkembangan gonad sebelum dan sesudah ikan memijah menurut Effendi 1979. Setiap ikan tentunya memiliki tingkat kematangan gonad yang berbeda. Ikan yang periode hidupnya pendek akan lebih cepat mengalami kematangan, begitupun sebaliknya. Penentuan tingkat kematangan gonad terbagi menjadi dua, yaitu ada morfologis dan histologis. Untuk morfologis, yaitu pengamatan berdasarkan ukuran dari gonad tersebut yang diamati secara visual. Kemudahan metode ini yaitu lebih cepat dan praktis sehingga lebih menghemat waktu penelitian. Sedangkan kelemahannya adalah tingkat ketelitiannya rendah. Selanjutnya untuk histologis itu merupakan pengamatan yang mengamati perkembangan gonad melalui fase perkembangan sel dari gonad tersebut. Metode ini lebih teliti tetapi memerlukan waktu yang lama sehingga kurang praktis untuk penelitian di lapangan dan waktu yang terbatas. Faktor-faktor yang mempengaruhi saat pertama kali ikan matang gonad yaitu perbedaan spesies, umur, ukuran, serta sifat fisiologis individu. Sedangkan faktor luar yang mempengaruhi yaitu suhu, arus, makanan, kualitas lingkungan perairan. Perubahan yang terjadi dalam gonad pada setiap kematangannya secara kuantitatif dapat dilihat atau diketahui dengan melihat nilai gonad somatic index atau GSI atau indeks kematangan gonad. Indeks gonad merupakan indikator untuk mengukur kematangan seksual ikan betina. Bervariasinya nilai IG dan modus di dalam distribusi frekuensi diameter telur dapat digunakan untuk menduga pola pemijahan dan frekuensi pemijahan ikan tersebut. Selanjutnya, analisis data. Untuk indeks kematangan gonad, rumus yang digunakan adalah IKG sama dengan BG per BT dikali 100%. Dengan BG merupakan berat gonad dan BT merupakan berat total tubuh yang dinyatakan dalam satuan gram. Selanjutnya untuk sex ratio, itu ada rumus yang digunakan adalah PJ sama dengan A per B dikali 100%. Dengan PJ merupakan proporsi jenis, baik itu jantan maupun betina, dan A merupakan jumlah jenis individu ikan tertentu, dan B merupakan jumlah total individu ikan yang ada. Selanjutnya, fekunditas. Fekunditas merupakan jumlah telur masak sebelum dikeluarkan pada saat ikan memijah, atau biasa disebut fekunditas mutlak. Sedangkan fekunditas nisbi merupakan jumlah telur per satuan berat atau panjang, menurut Nikolsky dalam Effendi 1979. Fekunditas total adalah fekunditas yang keseluruhan telur yang dihasilkan ikan selama hidupnya mulai dari produksi pertama kali hingga terakhir kali, menurut Royce 1972. Diameter telur yaitu garis tengah atau ukuran panjang dari suatu telur dengan mikrometer yang berskala yang sudah diterak. Informasi dari TKG matang berguna untuk mengetahui tahap perkembangan gonad serta mengetahui pola pemijahan ikan. Selain itu, proses atau kebiasaan pemijahan ikan juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Fekunditas individu bukan merupakan gambaran dari kapasitas reproduksi suatu ikan, karena fekunditas suatu stok tidak hanya bergantung pada individu, tetapi juga waktu ikan matang gonad serta periode dan frekuensi pemijahan. Untuk metode kerja, terdapat 4 metode, yaitu metode langsung, volumetri, gravimetri, dan juga gabungan. Metode langsung yaitu metode yang dilakukan dengan menghitung telur ikan secara langsung dan satu persatu. Kelebihan dari metode ini itu cukup akurat, namun kelemahannya yaitu memerlukan waktu yang lebih lama. Selanjutnya, metode gravimetri.
Untuk metode gravimetri, hal pertama yang harus dilakukan adalah menimbang berat gonad total, kemudian gonad tersebut dibagi menjadi 3 bagian, dan menimbang kembali gonad yang telah dibagi-bagi. Selanjutnya, kita hitung jumlah telur yang ada pada gonad tersebut. Selanjutnya ada metode volumetri. Metode ini dilakukan dengan mengukur volumenya menggunakan gelas ukur yang telah berisikan aquades. Kemudian mengambil sebagian gonad sebagai contoh, lalu mengukur kembali gonad tersebut. Dan terakhir kita menghitung jumlah telur satu persatu dari gonad contoh yang telah diukur volumenya. Selanjutnya ada metode gabungan. Metode gabungan ini merupakan perpaduan antara ketiga metode yang lain. Untuk pertama, kita timbang berat total gonad. Selanjutnya, ambil 5 bagian telur contoh secara acak, lalu timbang seluruh gonad contoh tersebut. Setelah itu, hitung volume gonad, lalu encerkan gonad contoh hingga 10-15 cc. Dan ambil sebanyak 1 cc dengan menggunakan pipet tetes. Selanjutnya, kita hitung telur yang ada pada 1 cc tersebut. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.